Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita bertemu kembali di mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dalam pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami ya. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Erwanda Darmawan. Yang kedua, ada Mbak Asri Winarni. Yang ketiga, Mas Fahmi Ade Hermawan. Dan yang keempat, Mas Reski Hanif Arianto. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Teori behavioristik merupakan sebuah teori yang menitik beratkan dan mengedepankan pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Proses terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi stimulus dan respon. Menurut Thorndike, stimulus yang dimaksud yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, baik itu dalam pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang muncul dari siswa atau peserta didik ketika belajar. Hal tersebut berupa pikiran, perasaan, gerakan, ataupun tindakan. Selanjutnya, ciri-ciri teori behavioristik. Adapun ciri-ciri tersebut akan membedakan dengan teori belajar lainnya seperti teori sosial, teori kognitif, dan teori humanistik. Di antaranya, ciri-ciri kuat yang mendasari yaitu 1. Mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mengutamakan bagian-bagian atau elemen taslistik. Ketiga, mementingkan peran reaksi. Keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon. Kelima, mementingkan peran kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. 6. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Dan yang ketujuh, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Ketujuan pembelajaran menurut teori behavioristik. Tujuan pembelajaran menurut teori belajar behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan. Sedangkan belajar sebagai aktivitas memetik yang menuntut siswa untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan kuis atau tes. Thorndike merumuskan beberapa peran yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, yaitu guru membentuk kebiasaan siswa. Maksudnya di sini, jangan berharap pada kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang B, guru juga harus lebih berhati-hati, jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah, karena mengubah kebiasaan yang telah terbentuk adalah faktor yang sangat sulit. Yang C, jangan membentuk dua atau lebih kebiasaan jika satu kebiasaan saja sudah cukup. Dan yang D, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Dalam penerapannya, setidaknya terdapat 6 kelebihan dari teori belajar ini. Yang pertama, guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun melalui stimulasi. Kedua, bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. 3. Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Yang keempat, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati, dan jika terjadi kesalahan harus segera diperbaiki. Yang kelima, pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Yang keenam, metode behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, refleks, daya tahan, dan kelenturan. Sedangkan kekurangan dari teori ini diantaranya ialah 1. Pembelajaran siswa berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Kedua, mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang ketiga,
Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Keempat, penggunaan hukum yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Dan yang kelima, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Setelah kita mengetahui definisi, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan teori behavioristik, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penggunaan teori belajar behavioristik masih bisa dirasakan manfaatnya dalam kegiatan pembelajaran, karena teori ini lebih menitik beratkan pada perilaku seorang siswa atau peserta didik. Sebab di zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, jika tanpa diimbangi dengan pembentukan perilaku pada peserta didik, maka nilai-nilai luhur akan tergilas dan bahkan mungkin bisa hilang. Meskipun hanya dilihat dari kekurangan yang terdapat dalam teori ini, jika peserta didik hanya mendengar dan menghafalkan saja, hal tersebut juga akan membuat para peserta didik merasa bosan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan teman-teman semua. Amin. Sekian dulu ya video dari kami. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.